Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Vinda Sela yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam program acara Davika News, sajian berita aktual dan terpercaya. Di berita yang pertama, Mardiana Musa Ahmad memberikan bantuan sembako kepada warga Kecamatan Anak Tuha dalam kegiatan Siger atau Saatnya Bergerak untuk Rakyat yang membutuhkan pada Rabu 10 Januari 2024. Selamat datang Bunda. Dengan adanya bantuan berupa sembako kepada warga masyarakat, khususnya di Kecamatan Anak Tuha, semoga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Anak Tuha. Demikian disampaikan Camat Anak Tuha Sumarno pada acara kegiatan Siger atau Saatnya Bergerak untuk Rakyat yang Membutuhkan, bertempat di Balai Kampung Bumi Jaya, Kecamatan Anak Tuha, Rabu 10 Januari 2024. Camat Anak Tuha Sumarno mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, Hajah Mardiana Musa Ahmad di Kecamatan Anak Tuha, dan mengucapkan terima kasih atas kepeduliannya memberikan bantuan sembako kepada warga Kecamatan Anak Tuha. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, Hajah Mardiana Musa Ahmad mengatakan, pada hari ini Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah berada di Kecamatan Anak Tuha dalam rangka kegiatan Siger. Kegiatan Siger ini merupakan gerakan yang diinisiasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Diana Sari Arinal Junaidi. Hari ini izinkan kami hadir di Kecamatan Anak Tuha ini, khususnya di Kampung Bumi Jaya dan Kampung Jaya Sakti pada kesempatan hari ini karena akan adanya program Siger yang kita adakan di setiap tahun. Kalau di kabupaten, kalau di provinsi ya, ini diinisiasi dari Ibu Gubernur kita. Ya, program ini adalah program Ibu Gubernur, Ibu Diana Sari Arinal, yang disingkatkan langsung ke kabupaten kota seprovinsi Lampung. Alhamdulillah untuk di Kabupaten Lampung Tengah sendiri kita sudah jalankan dan sudah kita terapkan di 301 kampung dan 10 kelurahan se-Kabupaten Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, jurnalis LDS TV Lampung, Hana Hairunisa, mengabarkan. Informasi selanjutnya, petani di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, menggunakan perahu rakit sederhana yang terbuat dari bambu sebagai transportasi utama mereka. Meski berisiko tinggi, ratusan warga berharap adanya perhatian serius dari pemerintah untuk memenuhi ketersediaan saluran irigasi, terlebih pembangunan jembatan untuk memudahkan akses lalu lalang petani hingga mengeluarkan hasil bumi. Seperti inilah aktivitas petani di Desa Sri Mulyo, Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat. Setiap hari ratusan petani di wilayah setempat harus menyeberang sungai menggunakan rakit untuk pergi ke sawah. Meski berisiko tinggi, para petani tetap menggunakan perahu rakit sederhana yang terbuat dari bambu sebagai transportasi utama mereka. Sebab meski ribuan ton padi keluar setiap tahunnya dari lokasi persawahan Rawa Kalong, hingga saat ini tak ada jembatan yang menghubungkan pemukiman warga dengan lahan pertanian mereka. Sedikitnya sekitar 5.000 ton gabah kering panen dari Rawa Kalong diangkut keluar menggunakan rakit setiap tahunnya. Menurut warga, rakit baru hanya mampu bertahan selama 1 kali musim panen atau 6 bulan. Selanjutnya para petani harus kembali iuran sebesar Rp100.000 per hektar lahan sawah yang dimiliki untuk membuat rakit. Diketahui luasan persawahan Rawa Kalong membentang sekitar 500 hektar lebih. Lahan pertanian ini dimiliki ratusan warga dari 4 desa Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, di antaranya Sri Mulyo, Trimekarjaya, Tanjung Sari, dan Pekon Suwoh. Luasnya lahan sawah yang ada di lokasi ini membuat wilayah tersebut menjadi penghasil padi terbesar di Lampung Barat. Selain terkendala akses transportasi akibat tak ada jembatan,
Sentra padi di bumi skala Baka ini juga tak memiliki infrastruktur yang layak. Pasalnya hingga saat ini baru 50% areal persawahan di Rawakalong yang tersedia saluran irigasi. Sementara 50% lainnya masih menggunakan irigasi manual berupa galian cangkul. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan air untuk menanam padi, para petani harus menyedot air dari Sungai Waisemaka menggunakan mesin sedot atau alkon. Meski menambah biaya operasional tanam, cara ini merupakan alternatif satu-satunya agar lahan sawah dapat terus produktif. Kini ratusan warga yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian wilayah setempat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah untuk memenuhi ketersediaan saluran irigasi, terlebih pembangunan jembatan untuk memudahkan akses lalu lalang petani hingga mengeluarkan hasil bumi. Di mana nih? Dari sawah. Dari sawah. Ngapain di sawah? Kami tandur. Habis tandur. Iya. Tanam ini. Cepatnya. Ibu setiap hari berangkat ke sawah ini naik rakit? Iya, naik rakit. Udah bodoh rakitnya mau diganti lah, Pak. Udah berapa lama, Bu? Naik Ya, udah lama lah. Memang sejak awal Bukaan Rawakalong. sejak awal sawah dibuka? Iya, dibuka. Langsung sini aja tanam terus. Udah ada 10 tahunan? Ya lebih. Lebih. Ibu nggak takut, Bu, tiap hari nyebrang Ya, di enggak. sungai yang besar ini? Udah punyanya di sini. Bagaimana lagi, Pak, kalau takut? Memang udah biasa. Udah Bu? biasa. Repot nggak, Bu, kalau pakai rakit gini? Ya repot lah. Iya. Nggak ada jalur lain? Ya enggak ada. Semuanya ada rakit. Cuma inilah satu-satunya? Iya. Artinya persawahan di Rawakalong ini memang terbelah sama sungai Waisemaka ini? Iya. Iya. Nggak ada jembatan, ada rakit semua. Di atas aja 2 rakit, sana rakit. Ibu harapannya apa nih? Harapan saya, ya pengen dibangun lah, jalannya pengen dibangun. Jembatan Pengen dibangun, bikin jembatan lah. Biar enak gitu loh masyarakat sini. Gitu. Kan karena banyak luasnya di Rawakalong lah daripada di sana. Buangan sawah ini untuk tahun yang depan ya kita lah bantu apa dibangunkan. ya dibangunkan Jaringan irigasi. atau apa Selama ini sudah maksimal belum, Pak? belum Kenapa belum maksimal? ya karena ya itu satu kendalanya cuman irigasinya itu belum ada. Apakah semua petani di sana memiliki alkon, Pak? Ya enggak juga Terus yang nggak punya gimana caranya? ya kalau enggak punya itu kan cuman satu panenan kita bayar ditarik, Sewa gitu ya? disewa. Berarti untuk yang nggak punya lebih besar ya kosnya ya? Lebih besar karena 4 kilo dia satu panenan itu. Iya, 30 kilo, 4 kilo ada. Itu untuk pejalan ke sananya. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, Sekretaris Daerah Lampung Tengah memimpin langsung rapat koordinasi tentang inovasi Bunda Literasi Lampung Tengah. Kegiatan gebiar literasi pembinaan Bunda Literasi Kecamatan dan Kampung, serta tim literasi dan pembinaan Taman Bacaan Masyarakat berbasis inklusi diselenggarakan di ruang BJW Rumah Dinas Bupati. Rapat koordinasi tentang inovasi Bunda Literasi Lampung Tengah, kegiatan gebiar literasi, pembinaan Bunda Literasi Kecamatan dan Kampung, serta tim literasi, serta pembinaan Taman Bacaan Masyarakat berbasis inklusi diselenggarakan di ruang BJW Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah, Kamis tanggal 11 Januari 2024. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Andes Kusumaryadi MM, yang turut dihadiri Asisten Bidang Administrasi Umum, Dr. Andes Eko Dian Susanto, Inspektur Kabupaten Lampung Tengah, Adi Sriono, Esos MM, Kepala Bapeda Imam Pahturoji, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Dr. Andes Marwin Bastari, serta perangkat daerah terkait dan pihak swasta hadir dari Bank Rajasa. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Dr. Andes Kusumaryadi MM, mengingatkan
agar semua OPD terkait bisa berkomunikasi dan bekerjasama mendukung program inovasi Bunda Literasi di 28 kecamatan agar bisa dilaksanakan dengan baik. Sementara itu, Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad berharap melalui kegiatan Gebyar Literasi yang akan dilaksanakan di kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah agar dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mendapat support dari semua perangkat daerah terkait dan juga tim literasi Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah, terima kasih buat semuanya, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Inspektorat, Bapeda, dan OPD-OPD lainnya yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Artinya terus kita bersama-sama mengawal untuk semuanya untuk membenahi Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah mengabarkan. Beralih ke informasi lainnya, Polres Lampung Timur menggelar acara nonton bareng pagelaran wayang kulit yang berlangsung meriah di Balai Desa Taman Cari, Purbolinggo pada Jumat malam. Acara tersebut digelar dalam rangka peringatan ke-78 Hari Bayangkara dan disiarkan secara live streaming oleh Divisi Humas Polri sehingga memungkinkan masyarakat dari berbagai tempat untuk ikut menyaksikan dan merayakan. Dalam rangka peringatan ke-78 Hari Bayangkara, Polres Lampung Timur menggelar acara nonton bareng pagelaran wayang kulit yang berlangsung meriah di Balai Desa Taman Sari, Purbolinggo pada Jumat malam. Acara ini disiarkan secara live dan streaming oleh Divisi Humas Polri, sehingganya memungkinkan masyarakat dari berbagai tempat untuk ikut menyaksikan dan merayakan. Acara tersebut turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kapolres Lampung Timur, Dandim 0429 yang diwakili oleh Dan Ramil Purbolinggo, serta Bupati Lampung Timur yang diwakili oleh Sekretaris Daerah. Selain itu, hadir pula Ketua Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Camat, dan para Kepala Desa se-Purbolinggo, Dr. Andes Sugianto. Pembina Karawitan Cahya Kawedar juga turut memeriahkan acara beserta rombongan. Pagelaran wayang kulit ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sarana edukasi budaya bagi masyarakat, khususnya generasi muda, agar tetap mencintai dan melestarikan seni tradisional Indonesia. Suasana penuh keakraban dan kebersamaan. Dari Lampung Timur, Anton Sarwono, Davika TV, melaporkan. Pemirsa, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Tengah Mardiana Musa Ahmad mengadakan pengajian rutin hari Jumat yang diadakan TP PKK Kabupaten Lampung Tengah yang bertempat di Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah Nuwo Balak. Pengajian tersebut juga turut dihadiri oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Armalia Kesumaryadi beserta pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Tengah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad mengadakan pengajian rutin hari Jumat yang diadakan Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah bertempat di Rumah Dinas Bupati Lampung Tengah Nuwo Balak Jumat 12 Januari 2024. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Armalia Kusumaryadi beserta pengurus Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Tengah, penceramah Ustadz Subro dari Bandar Jaya, Anton Setiadi, penyuluh agama Islam Kecamatan Terbanggi Besar, Ketua Pengajian Al-Hidayah Endang Suprihatin, dan anggota. Kemudian Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Lampung Tengah dan tamu undangan. Pengajian rutin ini diawali dengan pembacaan Khatmil Quran bersama dan dilanjutkan dengan tausiah yang disampaikan Ustadz Subro dari Bandar Jaya dengan tema keutamaan bulan Rajab.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, Hajah Mardiana Musamat, mengatakan pengajian ini pada tahun 2023 diadakan setiap seminggu sekali. Namun pada tahun 2024 ini, pengajian rutin ini akan diadakan 2 minggu sekali dan pesertanya ada yang dari PKK, Al-Hidayah, Dharma Wanita, dan juga undangan lainnya. Untuk itu Hajah Mardiana Musamat berharap kebersamaan ini harus terus kita jaga untuk kita bersama-sama membangun Kabupaten Lampung Tengah yang lebih baik. Bersama-sama kita bertolabul ilmi, bersama kita karena menghubung banyaknya kegiatan kita semua, tidak kita jarang bertemu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini, kegiatan rutin ini, kita terus menjalin silaturahmi kita ke depannya supaya lebih erat lagi. Apapun sering ada permasalahan apapun, kita di daerah kita masing-masing, wilayah kita masing-masing, kita bisa sharing, kita bisa saling terbuka, bisa saling berbagi, ya. Ini artinya banyak sekali manfaatnya silaturahim ini untuk kita semua. Dan alhamdulillah di Khatimul Quran ini juga tujuannya adalah juga sama untuk kebersamaan kita semua, mendoakan kita semua. Siapapun yang hadir hari ini di setiap pengajian Khatimul Quran ini, insya Allah dapat berkah. Dari Lampung Tengah mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Oknum anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah berinisial MSM ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penembakan hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Hal itu disampaikan langsung oleh Kapolres setempat saat melakukan jumpa pers pada Minggu pagi. Oknum anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan penembakan hingga menyebabkan seorang warga meninggal dunia. Hal itu disampaikan Kapolres setempat saat melakukan jumpa pers pada Minggu pagi. Oknum anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah inisial MSM ditetapkan tersangka oleh Polres setempat usai meninggalnya seorang warga yang diduga terkena peluru nyasar oleh pelaku. Peristiwa terjadi pada Sabtu kemarin di Kampung Mataram Ilir, Kecamatan Seputi, Surabaya, di mana saat itu sedang melaksanakan pesta pernikahan dengan tradisi suara petasan. Namun saat kejadian, pelaku menggunakan senjata api untuk memeriahkan pesta, sehingga peluru yang dilepaskan mengenai salah satu warga yang ada di lokasi. Akibatnya, korban atas nama Salam, warga Kampung Mataram Ilir, mengalami luka tembak di bagian leher hingga menembus. Akibatnya korban atas nama Salam, warga Kampung Mataram Ilir, mengalami luka tembak di bagian leher hingga menembus kepala dan meninggal dunia saat perjalanan menuju rumah sakit. Kapolres Lampung Tengah, AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, saat ini tersangka MSM beserta barang bukti 3 senjata api jenis pistol dan 1 senjata api laras panjang serta beberapa peluru telah diamankan di Mapolres guna pengembangan lebih lanjut. Ia menambahkan pihak kepolisian masih mendalami asal-usul senjata api milik pelaku untuk menangkap keterlibatan penjualan senjata api ilegal. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 359 KUHP dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman hukuman 5 sampai 10 tahun kurungan penjara. Melakukan penangkapan pengamanan terhadap saudara MSK, kemudian memeriksa saksi. Kemudian tim gabungan juga menggeledah 3 lokasi, yaitu yang pertama di rumah tersangka yang beralamatkan di Dusun 1 Kampung Mataram Ilir. Kemudian juga melakukan penggeledahan di rumah tersangka yang kedua yang beralamatkan di Jalan Cempaka nomor 16 Margorejo, Metro Selatan. Kemudian yang terakhir penggeledahan di rumah saudara Sarwani yang beralamatkan di Kelurahan Bumi Nabung Timur. Adapun barang bukti yang berhasil kita amankan dari penggeledahan 3 TKP tersebut, diantaranya 1 pucuk senpi jenis Zoraki, 1 buah magazin, 4 buah selongsong amunisi, 1 pucuk senpi laras panjang FNC Belgia, 1 buah magazin, 1 buah tas senjata warna hijau, 1 pucuk senpi HS ditambah magazinnya, kemudian 1 pucuk senpi revolver Cobra, 2 buah magazin,
60 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 34 butir amunisi kaliber 9 mm, 2 buah box senpi, 1 box alat pembersih senpi, 1 surat keanggotaan shooting club, 4 butir selongsong amunisi kaliber 5,56 mm, 3 butir selongsong amunisi kaliber 9 mm, kemudian 1 buah peci, 1 helai celana panjang milik saudara MSM. Kemudian perlu saya sampaikan di sini juga bahwa tadi malam hasil autopsi terhadap korban didapatkan informasi sementara bahwa peluru menembus kepala bagian kiri, bawah telinga kiri menembus bagian dalam kepala hingga keluar di pelipis kanan. Dan sudah didapatkan bahwa MSM ditetapkan sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 359 KUHP, pasal 1, dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 51 dengan ancaman hukuman 5 tahun dan 20 tahun. Di berita selanjutnya, sebanyak 180 peserta terdiri dari 79 atlet putra dan 101 atlet putri yang berasal dari 9 pengurus PJSI Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung mengikuti kejuaraan daerah Bupati Lampung Tengah di Gedung Sesat Agung Nuobalak Gunung Sugih. Bersamaan dengan Kejurda Bupati Lampung Tengah tingkat pelajar se-Provinsi Lampung tahun 2024 tersebut, juga dilakukan pelantikan pengurus PJSI Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2023-2027. Sebanyak 180 peserta terdiri dari 79 atlet putra dan 101 atlet putri yang berasal dari 9 pengurus daerah PJSI Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung mengikuti kejuaraan daerah Bupati Lampung Tengah di Gedung Sesat Agung Nuobalak Gunung Sugih Minggu 14 Januari 2024. Kejuaraan daerah atau Kejurda Bupati Lampung Tengah tingkat pelajar se-Provinsi Lampung tahun 2024 tersebut juga dilakukan pelantikan pengurus PJSI Kabupaten Lampung Tengah masa bakti 2023-2027. Bupati Lampung Tengah Haji Musa Ahmad dalam sambutannya yang disampaikan PJ Sekda Lampung Tengah Dr. Andes Kusumaryadi MM sangat mengapresiasi dan mendukung diadakannya kejuaraan daerah judo tingkat pelajar ini. Kusumaryadi menambahkan, kejuaraan judo ini merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk memajukan potensi generasi muda khususnya di Kabupaten Lampung Tengah dalam bidang olahraga. Untuk itu ia berharap semoga pengurus daerah Persatuan Judo seluruh Indonesia PJSI Lampung Tengah yang baru saja dilantik dapat menjadi motor dalam menggerakkan dan memperkuat dalam membangun kemajuan olahraga. Sebagaimana kita ketahui bersama, kejuaraan judo ini merupakan salah satu langkah pemerintah Kabupaten Lampung Tengah untuk memajukan potensi generasi muda khususnya di Kabupaten Lampung Tengah dalam bidang olahraga. Sementara itu, Ketua PJSI Provinsi Lampung, Haji Bustami Jainuddin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah yang telah memfasilitasi dalam kegiatan kejuaraan daerah ini dan kepada pengurus PJSI Kabupaten Lampung Tengah yang telah sukses melaksanakan kegiatan ini. Senator DPD RI asal Lampung Bustami Jainuddin yang pernah menjabat Wakil Bupati Waikanan dan terpilih menjadi Bupati Waikanan ini menambahkan ini merupakan langkah kecil kita untuk menempuh tujuan yang besar. Pengurus PJSI Provinsi Lampung tentu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan fasilitas kepada kita pengurus cabang Persatuan Judo seluruh Indonesia Kabupaten Lampung Tengah untuk menyelenggarakan
agenda kejuaraan daerah. Atas nama Persatuan Judo seluruh Indonesia, saya ucapkan terima kasih Pak Sekda. Salam hormat kepada Pak Bupati. Tentu hari ini adalah bagian dari langkah-langkah kecil kita untuk menempuh satu tujuan yang besar. Dari Lampung Tengah mengabarkan. Pemirsa, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara Silaturahmi Akbar Kader Nahdlatul Ulama Lampung Tengah 2024 pada hari Kamis 23 Mei 2024 yang bertempat di Ponpes Nurul Qodiri, Kecamatan Wai, Pengubuan. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menghadiri acara Silaturahmi Akbar Kader Nahdlatul Ulama Lampung Tengah 2024 pada hari Kamis 23 Mei 2024 bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qodiri, Kecamatan Wai, Pengubuan. Dalam kesempatan tersebut hadir Khotib Suriah PBNU, Sekretaris PWNU Lampung, Koordinator Instruktur Wilayah Lampung, Rois Suriah Lampung Tengah, Ketua PCNU Lampung Tengah, PJ Sekda, Kepala Perangkat Daerah, MWCNU Selampung Tengah, dan para kader Nahdlatul Ulama Selampung Tengah. Dalam laporannya, Ketua PCNU Lampung Tengah, Kiai Haji Ngasifuddin mengatakan, acara hari ini merupakan silaturahmi para kader NU Selampung Tengah. Kegiatan tamu kader ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh PCNU Lampung Tengah, yang ke depan akan diadakan kegiatan yang sama, rutin setiap setahun sekali, yang tentunya di tempat dan suasana yang berbeda. Sementara itu, Sekretaris PWNU Lampung Tengah, Haji Hidir Ibrahim, yang mewakili Ketua PWNU Lampung, Haji Puji Raharjo, mengapresiasi kegiatan Silaturahmi Akbar yang diadakan oleh PCNU Lampung Tengah pada hari ini. Hidir juga menyampaikan dua pesan dari Ketua PWNU Lampung, yakni yang pertama menjaga solidaritas atau kekompakan, di mana selalu kader harus kompak dan berjalan bersama untuk memajukan NU Lampung Tengah khususnya. Kedua, harus membangun solidaritas di antara kader NU yang harus saling memotivasi, saling mengisi, bukan saling menjatuhkan. Sehingga apabila soliditas dan solidaritas sudah ditanamkan di diri para kader NU, insya Allah ke depan NU akan maju dan semakin kompak. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam sambutannya berbahagia bisa hadir dalam acara tersebut sebagai warga Nahdlatul Ulama yang tentunya akan bersama memajukan dan mengembangkan NU Lampung Tengah ke depan semakin maju. Musa juga mengajak para pengurus PCNU Lampung Tengah untuk mengadakan acara pertemuan yang lebih besar lagi dan lebih banyak lagi, melibatkan kader NU di Lampung Tengah pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober nanti. Musa Ahmad yang juga awan PWNU Lampung berpesan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk tidak terpecah belah hanya kepentingan sesaat. Karena NU terlalu besar untuk dikaitkan dalam politik seseorang. Maka dari itu, Musa mengajak untuk membesarkan NU Lampung Tengah bersama-sama. Tidak terlalu banyak yang saya sampaikan. Saya sebenarnya hari ini lebih berbahagia hadir saya pagi hari ini bukan selaku bupati, tapi insya Allah saya hadir selaku keluarga besar Nahdlatul Ulama Kabupaten Lampung. Kita doakan tadi Pak Hidir Ibrahim, mudah-mudahan beliau juga bisa memimpin Kabupaten Lampung Utara. Amin. Pak Khatib Suriah, Pak Sekretaris PWNU, saya sedikit ada yang saya sampaikan dengan seluruh kader-kader. Jujur hari ini saya sangat bangga melihat kehadiran rekan semua. Oleh karena itu tadi saya sempat ngobrol dengan Khatib Suriah kita, Pak PC. Ini sudah begitu banyak apa yang sudah kita lakukan, tapi seperti tidak nampak di tengah masyarakat kita. Oleh karena itu kalau setuju mungkin tanggal 28 Oktober tepatnya Hari Sumpah Pemuda, coba sekali-sekali kita bikin macet lalu lintas Sumatera itu, kita bikin acara seperti itu. Ini luar biasa, ini aset kita ya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan oleh PC NU Kabupaten Lampung Tengah betul-betul bisa mempersiapkan para kader-kader kita yang terbaik dalam rangka kita menjaga keutuhan bangsa dan negara serta agama kita ke depan. Dari Lampung Tengah, tim liputan Davika TV mengabarkan.
Di informasi berikutnya, DPRD Lampung Tengah menunda rapat dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah dikarenakan ada ketidaksamaan data anggaran yang dipegang DPRD Lampung Tengah dengan penjelasan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah dengan anggaran Rp8.574.583.000. DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengadakan rapat panitia khusus laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023. Tim penyusun LKPJ dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Lampung Tengah. Pembahasan rapat evaluasi anggaran tahun 2023 yang lalu dan target realisasi tercapainya di dinas tersebut. Rapat dipusatkan di ruang rapat DPRD Lampung Tengah. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam. Didampingi Sekretaris Pansus LKPJ Lambok Nainggolan dan anggota Pansus, Kadek Joko Supriyatin, Kadek Asian Nafiri, Joni Hardito, serta hadir langsung Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung Tengah, Edi Supenah, serta staf dan anggota lainnya. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung Tengah, Edi Supenah, menjelaskan 5 program kerja di dinas, yaitu program kerja penunjang urusan pemerintah daerah, program pengolahan informasi dan komunikasi publik daerah, program pengolahan aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik, program penyajian untuk pengamanan informasi. Edi, Kepala Dinas, menjelaskan paku anggaran yang diberikan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung Tengah sebesar Rp8.574.583.000 jika dipresentasikan sebesar 94%. Dalam penjelasan Kepala Dinas tidak sama dengan data yang dipegang anggota DPRD Lampung Tengah. Selama ini data yang dipegang DPRD Lampung Tengah dengan besaran paku anggaran sebesar 4 miliar. Ketua Pansus Muhammad Saleh Mukadam menghimbau Kepala Dinas Kominfo untuk memperbaiki data lagi dan menyerahkan data yang sebenarnya dan juga valid kepada tim penyusun laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 dan kepada DPRD Lampung Tengah. Rapat ditunda untuk memperbaiki jumlah anggaran yang tidak sama. Menanyakan nanti penyaji, soalnya kan data yang kami pegang kan yang ini yang kami terima. Setelah disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo ini kan datanya berbeda, makanya kami pertanyakan lagi ke tim penyaji data yang benar yang mana yang dipakai. Seharusnya kalau misalnya ada data yang salah atau ada data yang usul terkait masalah-masalah penyaji, harusnya kan disampaikan terlebih dahulu. Karena undangan ini kan sudah 2-3 hari, ya kan? Nah seharusnya kan kawan-kawan tim penyaji dengan Kominfo kan berkoordinasi dulu, sehingga waktu pembahasan kita hari ini kan data yang baru yang kami terima, karena selama ini kami yang kami tahu ya data ini yang kami pakai gitu. Yang kami bahas selama ini yang ini. Kalau ada pembaruan kan seharusnya kan disampaikan semua rapat ini, sehingga nggak keliru. Karena data yang di sini pagunya di Kominfo ini 4 miliar sekian, realisasi 5 miliar sekian. Kemudian artinya masih ada utang 1 miliar dong, gitu kan? Minus seharusnya kan posisinya 5 miliar sekian, realisasi 4 miliar sekian, setidaknya masih ada sisanya tadi. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Pemirsa, Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Mardiana Musa Ahmad membuka acara gebyar literasi tingkat sekolah dasar dengan tema literasi mencerdaskan anak bangsa, literasi untuk kesejahteraan di Balai Kampung Sangun Ratu, Kecamatan Pubian. Bunda Literasi mengharapkan adanya pembinaan untuk peningkatan pengembangan taman bacaan masyarakat berbasis inklusi sosial di FKWT Berjaya. Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad
membuka acara gebiar literasi tingkat sekolah dasar dengan tema Literasi Mencerdaskan Anak Bangsa, Literasi untuk Kesejahteraan di Balai Kampung Sangun Ratu, Kecamatan Bubian, Senin 22 Januari 2024. Acara tersebut turut dihadiri Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah Ibu Armalia Kusumariadi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah Marwin Bastari, Camat Bubian Adi Rahman, Bunda Literasi Kecamatan Bubian, K3S Kecamatan Bubian, Bunda Literasi Kecamatan Anak Tuha, Kepala Kampung se-Kecamatan Bubian, dan Bunda Literasi Kampung se-Kecamatan Bubian dan dinas terkait. Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad dalam sambutannya mengharapkan adanya pembinaan untuk peningkatan pengembangan taman bacaan masyarakat berbasis inklusi sosial di FKWT Berjaya. Mardiana menambahkan ke depannya agar Bunda Literasi Kecamatan dan Kampung serta tim literasi bersama-sama membina, mendata, dan melengkapi taman bacaan masyarakat tersebut agar peresmian 1000 taman bacaan masyarakat berbasis inklusi sosial bukan hanya seremonial saja, akan tetapi memang berwujud nyata dan bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga merupakan salah satu penopang kegiatan membaca dan menulis dari rumah atau keluarga. Di akhir sambutannya, Hajah Mardiana Musa Ahmad berharap agar semua TBM telah memiliki buku-bukunya. Dari setiap kecamatan, kita juga sudah ada program ya dari literasi kabupaten. Kita berharap semua TBM sudah ada bukunya, ada buku, ada donasi buku dari siapapun itu. Dari Lampung Tengah mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya. 3 remaja di Kabupaten Lampung Utara diamankan polisi karena kedapatan warga mencuri di salah satu waralaba. Tersangka yang masih berusia di bawah umur dan masih bersekolah ini diketahui merupakan warga Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung Utara. Mereka membobol waralaba di Desa Bandar Keagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten setempat. 3 remaja di Kabupaten Lampung Utara diamankan polisi karena kedapatan warga mencuri salah satu waralaba. Tersangka yang masih berusia di bawah umur dan masih bersekolah ini kesemuanya warga Kecamatan Abung, Surakarta, Lampung Utara. Mereka membobol waralaba di Desa Bandar Keagungan Raya, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten setempat. Kawanan ini masuk ke dalam waralaba melalui tembok samping, lalu merusak atap. Setelah itu mereka mengambil barang diantaranya puluhan bungkus rokok berbagai merek, makanan ringan, serta celana dalam. Kerugian ditafsir mencapai belasan juta rupiah. Salah satu tersangka mengaku dirinya telah 2 kali mencuri di waralaba. Hasil curian itu tidak untuk dijual, melainkan akan dipergunakan untuk mereka. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengetahui apakah masih ada lokasi lain yang menjadi sasaran para tersangka. Apa aja yang kau ambil? Rokok, Terus? minuman, Terus? ya makan makanan Pak, Apa lagi? sama apa? celana dalam Pak. Celana dalam apa? Laki, perempuan? Pria Pak. Pria. Barang yang kamu curi untuk apa? Untuk dipakai sendiri Pak. Aku anak itu diamankan oleh warga sekitar TKP. Selanjutnya diserahkan kepada pihak Polres Lampung Utara. Itu masih bawah umur semua ya? Betul sekali, untuk anak di bawah umur. Mereka ini melakukan aksinya seperti apa? Mereka melakukan aksi yaitu melalui pintu merusak atap, selanjutnya turun dan mengambil barang-barang milik korban. Dapat TKP? Untuk sementara penyelidikan kita ada 2 TKP yang dilakukan oleh para tersangka. Polisi akan menjerat para tersangka dengan pasal pencurian yang ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Afan, Davika TV mengabarkan.
Di berita selanjutnya, Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Mardiana Musa Ahmad membuka gebyar literasi tingkat sekolah dasar di Lapangan Merdeka Kampung Purwodadi 19A, Kecamatan Trimurjo. Mardiana mengatakan Bunda Literasi Kecamatan dan Kampung serta tim literasi harus bersama-sama untuk membina, mendata, dan melengkapi taman bacaan masyarakat. Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad membuka acara gebyar literasi tingkat sekolah dasar dengan tema literasi mencerdaskan anak bangsa, literasi untuk kesejahteraan, yaitu di Lapangan Merdeka Kampung Purwodadi 19A Kecamatan Trimurjo, Selasa 23 Januari 2024. Selain Hajah Mardiana Musa Ahmad, turut hadir Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah Ibu Armalia Kusumaryadi, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah Ibu Agnes, Camat Trimurjo Suparyono SIP, Bunda Literasi Kecamatan Trimurjo K3S Kecamatan Trimurjo, Porkopimcam Kecamatan Trimurjo, OPD terkait, Kepala Kampung, dan Bunda Literasi Kampung se-Kecamatan Trimurjo. Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad dalam kesempatan tersebut mengharapkan adanya pembinaan untuk peningkatan pengembangan taman bacaan masyarakat berbasis inklusi sosial di FKWT Berjaya, agar Bunda Literasi Kecamatan dan Kampung serta tim literasi bersama-sama membina, mendata, melengkapi taman bacaan masyarakat tersebut agar kegiatan peresmian 1000 taman bacaan masyarakat berbasis inklusi sosial bukan hanya seremonial saja, akan tetapi memang berwujud nyata dan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang juga merupakan salah satu penopang kegiatan membaca dan menulis dari rumah atau keluarga. Untuk itu, Mardiana Musa Ahmad menjelaskan terkait 1000 TBM yang sudah terbentuk harus berjalan, dan hal ini tentu harus sinergitas dengan OPD terkait. TBM yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yang berkolaborasi dengan FKWT Berjaya se-Kabupaten Lampung Tengah. Alhamdulillah 1000 TBM ini memang sudah di-SK-kan, yang artinya 1000 TBM ini memang betul-betul harus berjalan, dan itu memang harus ada sinergitas dengan seluruh OPD terkait, ya terutama dari Dinas Perpustakaan, dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Bunakan, Ketahanan Pangan, Kesehatan juga ada di situ, ikut di dalamnya Dinas PPA, semua ada di situ juga. Jadi artinya literasi ini memang untuk semua. Sinergitas untuk seluruh yang mengambil juara tim yang berkaitan dengan literasi untuk peningkatan indeks literasi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah mengabarkan. Pemirsa, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad hadir di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan dalam acara Jumat Mahabah ke-12 pada hari Jumat 24 Mei 2024. Pada acara tersebut ditempatkan di Aula Balai Kampung Lempuyang Bandar. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad hadir di Kampung Lempuyang Bandar, Kecamatan Wai Pengubuan dalam acara Jumat Mahabah ke-12 pada hari Jumat 24 Mei 2024. Yang mana acara ditempatkan di Aula Balai Kampung Lempuyang Bandar. Dalam kesempatan tersebut hadir PJ Sekda, asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, camat, serta Forkopimcam, kepala kampung, pimpinan pondok pesantren, tokoh agama, serta masyarakat Wai Pengubuan. Dalam sambutannya, Camat Wai Pengubuan Elvin Muhammad Zubair mengatakan, masyarakat sangat menyambut antusias kehadiran orang nomor 1 di Lampung Tengah ini di Kecamatan Wai Pengubuan dalam acara Jumat Muhabah, yang mana acara ini diharapkan membawa keberkahan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Camat juga atas nama masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan dan support Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, seperti jembatan penghubung di Candirejo dan bantuan infrastruktur lainnya. Kedepan, Camat bersama Forkopimcam dan Kepala Kampung, juga seluruh unsur terkait, akan lebih memaksimalkan program Bupati Lampung Tengah guna bisa dirasakan oleh masyarakat.
Saya mewakili daripada seluruh masyarakat Kecamatan Pembubuan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bupati Lampung Tengah bersama seluruh rombongan. Terima kasih atas kunjungannya pada hari ini. Tentunya ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi kita mendapatkan kunjungan dari Bapak pimpinan kita. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini juga perkenankan saya menyampaikan Bapak Bupati ucapan rasa syukur serta terima kasih dari seluruh warga Kecamatan Wai Pembubuan atas semua program kerja serta pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Wai Pembubuan ini khususnya. Baik dari sisi pelayanan maupun dari pembangunan infrastruktur. Kalau dari kita bicara tentang pelayanan, tentunya semuanya kita sudah tidak asing di telinga kita. Bahwasannya Kabupaten Lampung Tengah yang digagas oleh Bapak Bupati kita memiliki program unggulan, yaitu program Bunga Kampung. Yang mana program Bunga Kampung ini sudah mendapatkan apresiasi dari pusat. Sudah diakui oleh pusat. Sementara itu, Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad dalam sambutannya mengatakan program Jumat Muhabah ini merupakan salah satu pengalaman spiritual Bupati. Dan ke depan, kegiatan Jumat Muhabah ini akan menebarkan kebaikan untuk kejayaan Lampung Tengah ke depan. Untuk itu dirinya bersama jajaran pemerintah kabupaten hingga ke tingkat kampung untuk menebar kebaikan, juga memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat sehingga menjadi amal ibadah di akhirat. Dirinya mengajak para ulama tokoh masyarakat untuk bersama aparatur kecamatan hingga kampung dalam menjalankan roda pemerintahan. Program kita ya yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan ke depan, termasuk juga keamanan-keamanan yang sudah kita upayakan. Insya Allah di tahun ini atau tahun depan kantor Kodim kita sudah pindah di Terlabisan. Selama ini di Metro Pak ya, kita pindahkan di Lampung Tengah ini untuk membantu untuk menjaga keamanan kita semua ya. Brimob yang ada di Anak Tuhan sudah kita buka di sana. Tahun depan juga akan kita lakukan di Kecamatan Suki Surabaya. Karena apapun yang kita lakukan, kalau keamanan yang tidak baik, tidak akan mungkin kita bisa melakukan dengan baik, Pak sekalian ya. Itu yang kita lakukan. Lalu yang berikutnya, Pak sekalian, hari ini saya hadir dengan kita semua dalam rangka menjalankan program Jumat Muhabah kita. Tidak ada tujuan lain sesungguhnya, Pak sekalian. Tidak ada keinginan lain dari saya hari ini hadir kita semua dalam rangka menjalankan program Jumat Muhabah ini sebenarnya memang dilatar belakangi dengan pengalaman pribadi saya. Tetapi ini semua tujuan satu, Pak sekali, bagaimana kita ingin menebarkan kebaikan di seluruh Kabupaten Lampung Tengah. Kita ingin mengajak semuanya untuk bergerak sama-sama kita menebarkan kebaikan dan kasih sayang di tengah seluruh warga masyarakat kita semua. Ini sesungguhnya Pak diawali dengan pengalaman spiritual saya tanggal 26 November tahun yang lalu. Kebetulan saya mendapatkan petunjuk sekalian. Saya diminta untuk ziarah ke Sunan Ampel, Surabaya. Saya berangkat ke sana, sampai sana malam Jumat. Saya diminta melakukan sholat hajat di hotel itu, tapi gunakan sarungnya pakai kain mori. Setelah selesai sholat hajat besok jam 10 pagi, saya ziarah ke Sunan Ampel, diminta untuk mengikatkan kain mori yang ada yang saya jadikan sarung itu di nisan beliau. Singkat cerita, begitu selesai saya tawasul dan berdoa di makam beliau, Sunan Ampel, saya keluar. Begitu saya keluar Pak, saya hampir jatuh karena badan saya terasa lemas dan luar biasa. Besok juga seperti itu, jam 1 siang. Saya ke sana, saya baru berdiri di hadapan makam Sunan Ampel itu karena nunggu juru kuncinya untuk buka kunci. Itu sama Pak, saya berdiri itu rasanya tidak bisa berdiri. Sehingga sama yang saya lakukan selama 3 hari di sana. Itu saya terasa lemas sekali. Pulang saya ke Lampung seperti infus Pak. Tapi di luar dugaan saya, dari malam Jumat itu saya melakukan sholat hajat sampai tadi malam Pak. Alhamdulillah saya tidak, selama 6 bulan ini saya tidak pernah meninggalkan sholat malam dan saya tidak pernah keluar rumah kalau saya sebelum melaksanakan sholat Jumat.
Itu yang saya rasakan. Kecuali kalau saya memang berhalangan sakit, tidak bisa. Kegiatan tersebut dilanjutkan makan siang bersama, pemberian bantuan sembako dan sholat Jumat berjamaah. Musa Ahmad juga memberikan bantuan berupa uang 5 juta rupiah kepada pengurus Masjid Al-Hidayah dan Al-Quran. Dari Lampung Tengah, tim liputan Davika TV mengabarkan. Masih dari Kabupaten Lampung Tengah, dalam rangka pembinaan Bunda Literasi Kecamatan dan Bunda Literasi Kampung, serta tim literasi Kecamatan Trimurjo, Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah melakukan kunjungan literasi di perpustakaan sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Trimurjo dan dilanjutkan kunjungan ke TBM yang ada di Kecamatan Trimurjo. Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah melakukan kunjungan literasi di perpustakaan sekolah SMA Negeri 1 Kecamatan Trimurjo dan dilanjutkan dengan kunjungan ke TBM yang ada di Kecamatan Trimurjo dalam rangka pembinaan Bunda Literasi Kecamatan dan Bunda Literasi Kampung serta tim literasi Kecamatan Trimurjo Selasa 23 Januari 2024. Bunda Literasi Kabupaten Lampung Tengah hadir didampingi oleh Ketua 2 Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Armalia Kusumaryadi, Kadis Pertanian dan Hortikultura Jumali SPMM, Sekretaris Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lampung Tengah, Ibu Arnes, Camat Trimurjo Suparyono, Bunda Literasi Kecamatan Trimurjo dan OPD terkait. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Trimurjo, Imam Abiwowo, dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bunda Literasi Lampung Tengah Hajah Mardiana Musa Ahmad di SMA Negeri 1 Trimurjo. Harapannya semoga dengan kehadiran Bunda Literasi di SMA Negeri 1 akan menambah semangat dan motivasi bagi kami, baik para siswa maupun Dewan Guru. Ini Bunda, terima kasih sekali kunjungannya dan saya berharap mewakili keluarga besar Kecamatan Trimurjo mengucapkan terima kasih kunjungannya, dan ini saya juga berkali-kali juga sebenarnya sudah dititip dengan Pak Camat. Sementara itu Hajah Mardiana Musa Ahmad dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini kami lakukan sejak tahun 2022, yaitu melakukan kunjungan di perpustakaan sekolah, kampung, taman bacaan masyarakat, pojok baca, dan perpustakaan keluarga. Sehingga sangat wajar bila Kabupaten Lampung Tengah mendapat penghargaan rekor muri kunjungan perpustakaan terbanyak. Menurut Bunda Hajah Mardiana Musa Ahmad, perpustakaan sekolah merupakan ruang baca yang harus diperhatikan, terutama jumlah buku, dan buku-buku tersebut bukan buku-buku pelajaran kurikulum sekolah, melainkan buku bacaan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah atau buku umumnya di perpustakaan. Dan jumlah keberadaan perpustakaan sekolah dan buku di sekolah merupakan salah satu indikator penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Lampung Tengah. Dengan kata lain, perpustakaan sekolah dan jumlah buku sangat mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Literasi. Untuk itu, ia berharap agar pihak sekolah bisa memprioritaskan keberadaan perpustakaan sekolah dan bukunya. Untuk itu, Hajah Mardiana Musa Ahmad memberikan apresiasi kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Trimurjo atas lengkapnya perpustakaan yang ada. Hajah Mardiana Musa Ahmad menilai bahwa di SMA Negeri 1 Trimurjo mengedepankan mutu pendidikannya. Kalau sudah perhatikan dari tahun 2022 ke 2023 sudah setahun yang lalu, ya 2 tahun yang lalu. Artinya ini sudah masuk tahun 2024. Progresnya sangat luar biasa ya. Untuk perpustakaan Trimurjo ini, semasa ini betul-betul sangat luar biasa. Artinya memang Semusa ini mengedepankan mutu ya. Maka tidak kita lewati lemari pajangan piala itu tahun 2022 itu belum segitu. Ini tahun 2024 sudah penuh sampai atas. Luar biasa, berarti kan? Dari Lampung Tengah mengabarkan.
Pemirsa, pejabat Bupati Lampung Barat resmi melantik sebanyak 71 Pratin definitif dan 803 lembaga himpun Pekon se-Lampung Barat yang mendapat tambahan masa jabatan. Pengukuhan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun kini menjadi 8 tahun. Pejabat Bupati Lampung Barat resmi melantik sebanyak 71 Pratin definitif dan 830 LHP atau Lembaga Himpun Pekon se-Lampung Barat yang mendapat tambahan masa jabatan. Pengukuhan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana masa jabatan kepala desa yang semula 6 tahun, kini menjadi 8 tahun. Dalam pidatonya, Bupati membahas mengenai inflasi, stunting, dan kemiskinan ekstrim yang masih terjadi di wilayahnya. Meski inflasi di bumi skala berat turun, namun menurut data di bulan Mei 2024, justru terjadi peningkatan pada kasus stunting. Dalam hal ini, Bupati menekankan kepada seluruh Pratin yang mendapat tambahan masa jabatan untuk bisa mengentaskan stunting di wilayah masing-masing. Ia juga meminta kepada seluruh lembaga himpun Pekon agar mampu mengawasi kinerja Pratin dan pengelolaan dana desa yang ada di desa. Pratin ini punya tanggung jawab, selain bagaimana menyelesaikan kemiskinan di Pekonnya, terus menyelesaikan stunting, menurunkan inflasi, termasuk kemiskinan ekstrim. Ya, kalau pelayanan publik insya Allah sudah bagus. Ya, itu yang menjadi harapan kita ke depan. Mereka tetap memprioritaskan bagaimana masyarakat disejahterakan. Terkait dengan hal-hal lain seperti infrastruktur dan lain-lainnya, semua harus tepat sasaran yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini merupakan terobosan dan inovasi terhadap kebijakan peraturan perundang-undangan dalam rangka akselerasi peningkatan kinerja pemerintah Pekon yang lebih baik. Dengan adanya penambahan masa jabatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintah desa terhadap masyarakat. Bahwa masa yang lama itu 6 tahun, kami rasa 6 tahun itu tidak cukup untuk memaksimalkan apa yang menjadi program-program kepala desa yang ada di Indonesia. Karena kita tahu bahwa kepala desa ini adalah pemilihan. Nah, pasca pemilihan itu di mana-mana biasanya 1-2 tahun itu masa transisi, di mana pejabat Pratin terpilih atau kepala desa terpilih itu merangkul menyatukan masyarakat, sehingga sisanya hanya 4 tahun lagi. Nah, 4 tahun sisa itu dirasa kurang efektif untuk membangun desanya masing-masing. Nah, alhamdulillah ditambah 2 tahun ini mudah-mudahan bisa maksimal apa yang menjadi keinginan dan cita-cita di masing-masing kepala desa yang ada di Indonesia. Kami selaku kepala desa atau Pratin ini berkomitmen apa yang menjadi nawacita, apa yang menjadi awal perpanjangan masa jabatan ini betul-betul bisa kami wujudkan dengan cara bekerja keras dan juga mewujudkan apa yang menjadi cita-cita masyarakat dan juga cita-cita dari kepala desa atau Pratin itu sendiri. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung mengabarkan. Demikianlah informasi yang tersaji pada kesempatan ini. Tetap nantikan berita-berita update terpercaya hanya di Davika News. Saya Vida Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.